Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Hairina. Kali ini saya akan membahas tentang motivasi. Karena banyak yang request, Bu buat motivasi dong, Bu buat motivasi. Oke, nah kali ini saya akan buat sesi motivasi ya. Nah, motivasi ini akan saya bagi menjadi beberapa video. Nah, yang dia step by stepnya itu udah saya atur. Nah, nanti untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang mengenal diri sendiri. Kenapa sih harus mengenal diri sendiri? Ya, karena yang kita bawa itu dalam hidup kita dari kita lahir sampai kita meninggal nanti diri kita sendiri. Teman, pasangan hidup, keluarga, itu hanya orang-orang yang mendampingi kita sampai batasnya mereka. Tapi yang kita bawa, bekal kita adalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita pengen sukses, kita pengen susah, kita pengen bahagia, itu tergantung bagaimana kita bisa memanage bekalnya tadi dengan mengenal diri kita sendiri. Oke, percaya sama diri sendiri untuk mencapai kesuksesan. Awalnya mengatakan tidak bisa, pengen melakukan tapi nggak jalan-jalan, terus berpikir gimana, gimana, gimana aja, tapi waktu terbuang percuma, karena gimana aja nggak bergerak-bergerak, mencoba, terus mencoba, sampai merasa yakin, iya aku bisa, sampai akhirnya kamu yakin kamu bisa, dan menjadi sukses. Nah, mengenal diri sendiri. Ini biasanya suka bingung ya, setelah tamat sekolah nanti gimana ya? Masa depan itu, aduh aku gimana ya? Bisa sukses nggak aku ya nanti ya? Jadi orang susah tuh jadi orang kaya ya? Galau, takut jadi orang yang gagal. Nah ini, selalu belum mencoba dan mikir gagal duluan tuh. Belum mencoba sudah mikir gagal. Ini yang sering terjadi di tahap-tahap remaja khususnya misalnya. Gak usah kan remaja juga selalu kayak gitu. Belum memulai mikirnya gimana ya nanti. Nah, padahal kenapa? Dia belum tahu apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Bekal dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengenal diri sendiri? Mengenal bakat kamu, kelebihan dalam diri kamu, kekurangan dirimu, sehingga kelebihan tadi bisa menutupi kekurangannya. Ya, mari kita lihat gimana caranya. Oke, mengenal diri sendiri. Yang pertama sekali, coba kamu ingat, dari kamu kecil sampai sekarang, apa sih hal-hal yang menarik perhatian kamu? Sekalipun itu hal yang kecil, tapi kamu senang gitu. Ketika kamu menemukan itu atau melihat hal itu, kamu senang. Itu berarti hal-hal yang menarik perhatian kamu. Kan banyak hal ya, banyak hal sekali yang kamu harus tahu apa sih yang menarik perhatian kamu. Kalau kamu sudah tertarik, berarti kamu semangat untuk melihat ke arah situ, ya kan? Sama kalau kita misalnya tertarik sama seseorang, pasti kita semangat dong dekatinya. Nah, sama juga dengan ketika kamu tertarik dengan suatu bidang, suatu hal, kalau kamu tertarik, pasti kamu semangat untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau terkait dengan bakat dan juga keilmuan, nah kamu bisa lihat dari kamu TK, SD, SMP, SMA, coba kamu ingat-ingat pelajaran apa sih yang buat kamu itu semangat untuk belajar? Kenapa? Karena ini penting sekali. Apapun ceritanya, ingat Allah sudah mengatakan bahwa Allah tuh meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dimanapun itu, ilmu itu tetap menjadi hal yang dan membuat manusia itu menjadi berarti itu ilmu. Jadi coba kenali, kamu pasti memiliki bakat dalam diri kamu. Kamu pasti memiliki bakat. Hanya saja kadang kamu tidak sadar dan kamu lebih cenderung untuk ngikutin orang lain. Nggak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang malas. Kenapa? Karena setiap orang memiliki skill yang berbeda-beda yang sudah Allah anugerahkan padanya. Jadi nggak ada orang bodoh ya, nggak ada orang malas. Jadi nggak ada istilahnya, oh dia jago matematika, pintar. Tidak. Oh dia nggak jago matematika, dia bodoh. Salah. Kenapa? Orang yang jago matematika, pasti belum tentu dia jago seni. Giliran pelajaran kesenian, nah orang yang kita bilang nggak bisa matematika, tapi nilai keseniannya tinggi loh, karena dia punya bakat di situ. Nah, apakah dia dikatakan bodoh? Tidak. Skillnya yang berbeda. Hanya saja kadang-kadang orang tidak mau memberdayakan skillnya. Akhirnya menjadi kecenderungannya orang yang malas. Kayak itu. Jadi, coba kenali tuh dari kamu TK, SD, SMP, SMA, kira-kira pelajaran apa sih yang menarik kamu? Oke.
kita lihat sekarang, apa hobi kamu dari kecil? Nah, ini penting banget. Supaya kita tahu bakat yang kita miliki, coba ingat-ingat dari kecil sampai sekarang, apa sih hobinya? Karena skill itu banyak ya, ada linguistik itu terkait dengan membaca, menulis, bicara, terkait dengan bahasa. Nah, setelah itu ada saintik dan aritmatik, itu biasanya suka menghitung atau suka bereksperimen, suka dengan hal yang berkaitan dengan alam dan berpikir gitu kan. Terus ada yang senangnya dengan artistik atau seni, baik itu menyanyi, melukis, menari, dan macam-macam. Ada yang hobinya di bidang olahraga. Jadi itu banyak sekali skill. Kamu harus tahu kamu punya kecenderungan di mana. Nah, penting juga nih, apa yang kamu tidak suka. Jangan dipaksakan kalau kamu tidak suka. Karena apapun yang dipaksa-paksa itu tidak akan berakhir dengan baik. Pasti berakhir dengan tidak baik. Karena intinya kita tidak punya kemampuan ke situ tapi kita maksain. Sementara kita punya kemampuan di tempat yang lain malah tidak mau kita berdayakan. Jadi jangan gara-gara orang lain gitu kan. Jangan juga gara-gara pacar, orang tua, kita malah jadi melakukan hal yang tidak kita suka, bahkan kita punya bakat malah tersia-siakan. Nah, itu perlu dikomunikasikan dengan baik. Itu kenapa kamu perlu mengenal dirimu sendiri. Ya, selanjutnya kira-kira apa sih yang menarik perhatian kamu? Apa pelajaran yang kamu sukai? Hobi kamu apa? Apa sih yang gak kamu sukai? Coba jujur sama diri sendiri, sehingga nanti kamu akan menemukan bakatmu. Kamu akan menemukan kelebihanmu. Sehingga kalaupun ada kekurangan, maka kelebihan kamu itu akan menutupi kekurangan kamu sendiri. Oke, kenali dirimu tanpa harus melihat orang lain. Karena kekuatan terbesarmu dalam hidup adalah kamu mengenal dirimu sendiri. Benar sekali. Jadi kita harus kenal diri kita sendiri tanpa harus melihat orang lain. Kenapa? Karena ketika kita hidup, yang kita bawa adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kamu tahu kamu punya bakat apa, maka hidup kamu akan sukses. Kamu punya bakat nyanyi, kamu menyanyi dengan baik, kamu berlatih, maka kamu akan menjadi seorang penyanyi yang sukses. Kamu hobi menulis, kamu menulis dan terus mengembangkan bakatmu dengan membaca, menulis, membaca, mungkin kamu akan menjadi seorang penulis yang sukses nantinya. Tapi kalau misalnya kamu tidak mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan menyia-nyiakan kesempatan. Oke, kenapa harus kenal diri sendiri? Ya, kalau kita tahu apa yang ada dalam diri kita, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Sehingga kita tahu yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa apa, batasan kita sampai mana, kita tahu. Itu yang penting. Oke, lanjut kita lihat. Mengenal diri sendiri sama dengan memiliki bekal dan persenjataan yang terbaik dalam perjalanan hidup yang panjang. Benar, ketika kita tahu nih, kita punya bekal apa dalam diri kita, sifat kita, kelebihan kita, itu yang menjadi bekal kita untuk menjalani hidup sampai kita meninggal nanti. Ya, kenapa? Kalau kita tahu kita punya kelebihan kita apa, kita berdayakan dengan baik, kita tahu kekurangan apa, kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki, kita akan sukses nantinya. Karena kita memiliki, kita tahu diri kita sendiri, kita bisa menempatkan diri kita sendiri dimanapun kita berada. Mengenal diri sendiri itu sama saja menjadi seseorang dengan visi dan misi yang terbaik dalam hidup. Ya, menjadi seseorang dengan visi dan misi yang terbaik dalam hidup. Contoh nih, kamu udah tahu kamu senang menulis, kamu senang membaca. Nah, bahkan berretorika, pidato, dan segala macam. Kamu bisa nentuin, wah, berarti aku ini bakatku di bidang linguistik. Nah, kamu bisa nentuin nih dari sekarang kira-kira kalau kuliah pengen di jurusan apa? Atau kalau nggak kuliah, kira-kira pengen menjadi entrepreneur yang seperti apa? Apakah pengen jadi seorang public relation? Apakah kamu pengen jadi seorang guru, dosen, pengajar intinya? Atau kamu pengen jadi seorang penulis? Nah, kenapa? Karena kamu tahu kamu punya bakat. Gitu. Kamu punya bakat, kamu punya kelebihan yang jika diasah terus-menerus itu kan menjadi sebuah uh, hal yang sangat berharga dalam hidup kamu dan membuat hidupmu menjadi sukses dan bahagia. Oke. Nah, mengenal diri sendiri itu sama saja dengan punya bekal, terus punya visi dan misi yang jelas,
Artinya, kesuksesan dan kebahagiaan hidup akan tercapai. Benar. Sama seperti yang saya bilang tadi ya, ketika dia sudah sadar nih dia punya skill di bidang linguistik. Nah, berarti dia punya bekal kan? Dia punya bekal gitu, dia punya talent di bidang itu. Dia tinggal asah dan asah dengan baik. Sehingga dia punya visi dan misi ke depannya. Aku pengen kerja di sini. Aku pengen jadi seorang entrepreneur seperti ini misalnya. Pengen jadi seorang penulis. Nah, ketika itu diasah dengan baik, ketika menjadi seorang penulis yang terkenal, ketika dia menjadi seorang guru yang baik, seorang dosen pengajar, pokoknya pengajar yang baik. Kenapa? Karena dia punya skill di situ. Jadi otomatis dia punya visi dan misi dalam hidup yang jelas arahnya. Ditambah lagi dia memiliki skill fondasi yang kuat sehingga dia akan mendapatkan kesuksesan. Ketika dia sukses tentu dia akan bahagia gitu. Nah, kenapa dia bahagia? Pertama, siapa yang nggak senang ketika dia sukses? Kita pasti senang dong kalau kita sukses. Dan kita akan menjadi bahagia ketika kita melakukan apa yang kita senangi. Itu makanya penting sekali mengenal diri sendiri. Di balik itu semua yang paling penting adalah ketika kamu sukses, kamu bahagia, berbagilah kebahagiaanmu dengan orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi nggak ada orang bodoh, tidak ada orang yang tidak sukses. Kecuali dia malas. Nah, setiap orang punya impian, setiap orang punya harapan. Semuanya itu hanya soal mau atau tidak meraihnya, bukan berbalut alasan atau keluhan atas kegagalan atau proses benar. Jadi sering sekali ketika kita gagal, gitu kan, kita punya harapan tinggi nih, aku pengen sukses, pengen nanti umur sekian aku udah begini, 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 tapi kita nggak mau melakukannya, nggak mau berusaha. Jadi semuanya hanya masalah mau atau tidak. Kita buat alasan ketika tiba-tiba di umur sekian kita hanya menjadi uh, orang yang selalu nyusahin orang lain. Terus kita buat alasan, iya dulu begini, 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 dan mengeluh. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kamu tidak mengenal dirimu sendiri dengan baik. Kamu nggak tahu kamu punya skill atau tidak di dalam dirimu. Kamu nggak tahu apa sih kelebihanmu, apa kekuranganmu, bagaimana menutupi kekuranganmu. Jadi jangan buat-buat alasan atau mengeluh. Bergerak, bergerak, dan bergerak maju. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Oke. Ingat ya, mungkin saat ini langkah kita masih tertinggal, tapi teruslah bergerak maju. Hingga lajumu nanti akan lebih dari mereka dan kamu tiba di tempat yang lebih baik dari yang mereka pikirkan. Ya, mungkin aja saat ini orang sudah sampai di mana, gitu misalnya ya. Karena teman kamu tuh, oh dari kuliah di luar negeri, udah S2. Aku masih gini aja, belum kuliah, masih kerja di ini. Masih kerja di kantoran, honorer, gajinya kecil. Wah, ingat, tetap tetap kamu harus tetap berusaha, lihat visimu, bangun misimu, bergerak maju, bergerak maju. Ketika orang sudah santai di sana, dia mungkin tidak berpikir lagi untuk meningkatkan rate hidupnya. Justru kamu harus tetap terus konsisten melangkah maju. Nanti bisa saja langkahmu lebih tinggi dari dia. Sering sekali ya kita lihat seperti itu, tiba-tiba orang yang kita lihat, wah dulu padahal dia begini loh, wah sekarang dia udah begini. Karena dia mau berusaha. Karena dia mengenal dirinya. Dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia punya. Dan dengan mau dan apa yang dimiliki dalam diri dia, dia bergerak maju. Oke. Ingat, umur, status sosial, dan ekonomi bukan halangan untuk terus meraih cita dan bahagia. Kamu hanya perlu mengenal dirimu sendiri dan jadikanlah sebagai kekuatan untuk meraih mimpi. Jadi, nggak ada alasan deh seperti tadi, umur sekian. Teruslah menjadi orang yang produktif, teruslah membuat karya, teruslah menjadi orang yang bermanfaat. Ingat, kenali diri sendiri. Karena tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang uh, tidak punya hak untuk sukses. Semua orang berhak bahagia, semua orang berhak untuk sukses, asal dia sadar bekal yang dimilikinya apa dan digunakan bekal tadi itu dengan baik. Allah sudah kasih setiap orang tuh memiliki kelebihan, hanya saja kita malas untuk mengenal diri kita sendiri. Oke, raihlah mimpi, teruslah bergerak maju, berkarya dan berkarya. Kamu berhak untuk sukses. Kenapa? Karena yang namanya usaha tidak akan berkhianat dengan hasil. Oke, sekian dulu motivasi dari saya. Kita sambung lagi berikutnya. Kita ketemu lagi di motivasi yang berikutnya.